sepertinya sangat panjang ini menunjukkan kekayaan pengalaman yang tinggi buat Aisyah ya dalam berbagai masa kegiatan dan dalam menyusun strategi dalam gerakan-gerakannya yang mulai dari era industri 1.0 sampai industri 5.0. Saya kira kekayaan pengalaman ini akan menambah ya, dinamika tentang strategi-strategi Aisyah dalam menghadapi terutama saat ini ya, walaupun dari era agraris ya sampai saat ini juga Aisyah tetap terus bergerak untuk memajukan umat. Dan kemudian yang ketiga, di usia 8 tahun ini Aisyah tetap berkomitmen untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama ya, masyarakat Islam yang sebenarnya masyarakat Islam bukan negara Islam. Nah sehingga Aisyah tetap mendebarkan panji-panji iman, tauhid ya kepada seluruh anggotanya. Nah ini sekilas tentang milad 108 tahun Aisyah, dan tentunya di samping itu semuanya milad ini juga sebagai rangkaian ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai rahmat, karunia, nikmat yang diberikan kepada seluruh anggota Aisyah, tetapi yang lebih utama lagi adalah nikmat yang diberikan kepada Aisyah itu sendiri. Sampai usia tadi 108 masih tetap eksis dan bersinar dan memberikan merubah keadaan yang lebih baik. Yang berikutnya, tema milad ke-108 tahun ini adalah memperkokoh ketahanan pangan berbasis desa, Korea Selatan menuju ketahanan nasional. Kenapa tema ini kami ambil? Yang pertama adalah melihat berbagai macam permasalahan, terutama tentang pangan, ya, dan lebih lanjut tentang ketahanan pangan. Ya bahwa selama ini kita tahu Indonesia berada pada urutan 69 dari 113 negara dalam indeks ketahanan pangan global atau PFSI. Nah ini menunjukkan bahwa Indonesia masih dihadapkan pada problem-problem ketahanan pangan ya, yang antara lain bisa disebabkan karena keterbatasan lahan pertanian, perubahan iklim, penurunan produktivitas dan sebagainya. Tetapi ironisnya di sisi yang lain Indonesia menempati negara ketiga terbesar di dunia dalam hal pembuangan sampah, terutama sampah dari produk makanan. Di satu sisi ketahanan pangannya sangat rendah, di sisi lain kita adalah negara yang membuang sampah makanan nomor 3 di seluruh dunia setelah Amerika setelah Saudi ya, Arab Saudi nomor 2. Nah sehingga masalah ini menjadi keprihatinan buat Aisyah karena sebenarnya kalau kita membuang sampah terbesar itu kan banyak faktornya. Jadi ketahanan pangan tidak hanya sekedar ketidakcukupan lahan, tetapi sebenarnya ketahanan pangan juga berbicara tentang pendidikan. Nah, bagaimana literasi ketahanan pangan itu harus kemudian diajarkan kepada seluruh warga Aisyah. Kenapa? Karena membuang sampah makan terbesar itu salah satu adalah karena faktor pendidikan yang belum cukup ya untuk seluruh warga Indonesia terkait dengan ketahanan pangan. Nah, sehingga literasi ketahanan pangan ini harus digerakkan ke semua warga Aisyah, khususnya dari bahkan dari anak-anak TK, guru TK dan seluruh aspek ya itu harus paham tentang ketahanan pangan. Karena ketahanan pangan ini juga mencakup tentang bagaimana makanan itu diolah sehingga bisa menghasilkan gizi yang baik, dan itu kalau dikonsumsi oleh anak-anak bisa mencapai anak-anak cerdas, pintar, berkualitas, dan tentunya akan mendukung pemerintah menuju pembentukan generasi emas 2025. Jadi sekali lagi ketahanan pangan tidak hanya sekedar tentang ketidakcukupan pangan, tapi juga tentang masalah faktor sosial, masalah kesehatan, dan juga tentang masalah pendidikan. Yang kedua, ketahanan pangan ini kita ambil berbasis desa Qaryah Thayyibah. Nah, Bapak Ibu semuanya, sebenarnya Qaryah Thayyibah itu adalah sebuah desa atau perkampungan di mana masyarakatnya itu adalah masyarakat yang aman, damai, tentram, penuh persatuan, kemudian juga menjalankan nilai-nilai ajaran agama dengan baik, kemudian juga punya ketahanan ekonomi yang baik, nilai-nilai religiositas, spiritualitas yang baik, ya. Nah, Qaryah Thayyibah ini sebenarnya sebuah program Aisyah sudah kita jalankan 40 tahun yang lalu, Bapak Ibu semuanya. Nah, sehingga saat ini sebenarnya bukan hal yang baru, tetapi dalam perjalanan desa Qaryah Thayyibah yang ingin Aisyah wujudkan, yang tadi saya sampaikan desa yang penuh dengan
keadaan yang aman, tentram, damai, kemudian secara ekonomi juga cukup gitu ya, secara menjalankan ajaran agama juga baik ya, masyarakatnya bermanfaat Rohjinawi itu sudah kita wujudkan 40 tahun yang lalu dengan kali proyek di desa Bantul Potorono. Tapi dalam perjalanan itu mengalami hambatan. Nah sekarang ini kita akan launching lagi karena kenapa? Karena semua ya untuk mewujudkan ketahanan pangan kita harus dekat dengan desa. Karena di desa itu kita juga akan bertemu dengan petani. Ya, petani ini adalah suatu komunitas yang sangat penting untuk kemudian akan memberlanjutkan bagaimana kebutuhan pangan itu sendiri. Kita harus di desa dekat dengan petani, kita harus memberdayakan mereka ya, karena sekali lagi dengan petani ini bumi akan kembali hijau, swasembada pangan kita harapkan juga akan kembali normal dan sebagainya. Sehingga Aisyah salah satu alasannya kenapa berbasis desa Korea Torimba adalah untuk mewujudkan masyarakat sekelompok perkampungan ataupun desa yang kesejahteraan. Dan harus dipuji untuk suksesnya gerakan pangan ini, gerakan pangan dan gerakan lumbung Aisyah ini, ketahanan pangan dan gerakan lumbung ini. Yang sudah bisa diimplementasikan adalah teknologi bibit yang diselenggarakan oleh pemerintah, yang ada di pasaran selama ini. Jadi saya bicara praktisnya, bagaimana sih gerakan itu menggunakan teknologi. Jadi bibit yang ada itu sudah dengan teknologi, tetapi untuk yang lain masih belum, masih jauh. Dan itu kita harapkan peran dari pemerintah untuk bagaimana meningkatkan teknologi pertaniannya untuk bisa meningkatkan hasil bumi. Saat ini yang sudah terjadi beras-beras yang surplus itu ya, datanya demikian, itu juga karena menggunakan teknologi bibit yang unggul dan sebagainya, sehingga masa panennya lebih singkat. Tetapi untuk yang harus diikuti dengan teknologi itu adalah tata niaga. Jadi itu yang masih juga kurang di negara kita. Mudah-mudahan pemerintah dan BPN punya undang-undang terkait tata niaga hasil bumi ini ya, bagaimana dia harga bisa stabil dan sebagainya. Jadi teknologi yang tadi ditanyakan dan itu menjadi perhatian dari gerakan bumi hidup dimanapun dia, siapapun dia, itu memang akan menghadapi masalah teknologi. Sekali lagi pemerintah diharapkan untuk bisa memberikan prioritas untuk menyelesaikan masalah ini agar bisa seperti negara-negara maju dalam melakukan pertaniannya, mengembangkan pertaniannya. Mungkin itu atau iya. Mungkin saya menambahkan terkait dengan teknologi ini ya, beberapa yang sudah dilakukan oleh Aisyah misalnya begini Mas. Jadi problemnya tidak hanya saat berproduksi, tapi sebenarnya ketika pasca panen ya, misalnya ketika kita misalnya di Jawa Barat itu, kita waktu itu di mana di Garut ya, banyak sekali tomat yang kemudian dihasilkan, cabai yang dihasilkan, sementara belum bisa semua dijual. Nah akhirnya kemudian Aisyah bekerja sama dengan SMK Muhammadiyah yang ada di sana yang punya teknologi, kemudian membuat saus seperti itu. Nah itu sebenarnya hal-hal yang sederhana tapi sebenarnya sangat menolong petani, apalagi kalau pasca panen, terutama yang mereka memproduksi sayuran ya. Kalau mungkin beras itu mungkin masih tahan lama seperti itu. Nah ini juga sebenarnya di beberapa daerah kami langsung komunikasikan dengan dinas pertanian ya. Jadi seperti misalnya di dinas pertanian gitu, seperti di beberapa kabupaten kita sampaikan untuk kemudian ada teknologi sebenarnya, misalnya kalau petani itu tidak juga membayarkan beras ya, misalnya ketika singkong kemudian kelapa gitu, ketika diproduksi itu petani kemudian misalnya kadang butuhnya itu hanya bagaimana yang goreng itu kemudian bisa sangat kering sekali ya. Seperti dari teknologi itu memang menjadi kebutuhan ini yang terus-menerus kita sounding ke pemerintah bahwa sebenarnya kebutuhan untuk petani-petani kita, kebutuhan untuk UMKM kita yang concern di pangan itu adalah pada teknologi pangan, teknologi pertanian itu tadi. Selain tentu saja tadi untuk menanam, itu juga memang
teknologi yang seperti di Jepang itu tadi memang menjadi masih menjadi kebutuhan, tapi juga artinya teknologi itu mulai dari produksi sampai pasca pangan sudah menjadi diskusi-diskusi kita agar pemerintah itu menjadi perhatian. Nah, yang kedua, kita juga sebenarnya mendorong bagaimana sebenarnya sekarang itu kan kalau lihat saya membaca data itu, petani-petani kita itu usianya semakin tua, ya, artinya sedikit orang yang mau menjadi petani sekalipun mereka lulusan sarjana pertanian, ya kan, seperti itu. Nah, ini saya kira fenomena yang disampaikan oleh Kementerian Pertanian dan juga banyak riset mengatakan sangat sedikit sekali. Nah, ini sebenarnya problemnya adalah pada regenerasi. Bagaimana kader-kader muda, ya, sekarang juga sudah misalnya bagaimana kita mensonding untuk anak-anak muda kita itu juga mau terjun ke pertanian. Nah, bagaimana kemudian pemerintah itu sebenarnya juga kita usulkan ke kementerian, ke pemerintah agar bagaimana mengkader petani-petani muda yang kemudian diberi fasilitas dan sarana-prasarana pelatihan dan sebagainya seperti itu. Saya kira regenerasi, karena ya menguasai teknologi itu kan yang akan lebih mudah sebenarnya anak-anak muda, ya, dibandingkan dengan petani-petani yang sudah sangat senior. Ini saya kira juga menjadi konsen kita seperti itu. Itu terkait dengan pertanian. Memang ini menjadi isu besar kita terkait dengan teknologi pertanian ini. Termasuk tadi ya Mbak Putu kalau bicara tentang